سمعنا وأطعنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asyhara falyasum. Wa man kana maridan aw ala safar iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahu azim. Allahumma ta'ala nikmatal fadl alaina wa rahmatan min khazani rahmatika ya rahim. Wa la sahla illa ma ja'alahu sahlan wa tadallul hadi sita sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa inna lillahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasul. Amin. Yang memuliakan menghormati ayahanda, para tokoh masyarakat, ibu-ibu, jamaah masjid al-muslimun. Mudah-mudahan setelah kita sholat isya, sholat tarawih, nanti sholat witir, bisa bersabar lebih kurang 10 menit untuk sama-sama menuntut ilmu, menambah ilmu kita. Karena dengan ilmu bertambah, insya Allah iman bertambah. Dalam hadis disebutkan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan pada seseorang, jadikanlah orang itu faqih pada agama, paham. Hadis sahih. Jadi kalau ingin kita disayangi oleh Allah, ingin kehidupan kita baik, pahami agama ini, belajar agama. Bahagia di dunia dengan ilmu, bahagia di akhirat dengan ilmu, bahagia keduanya dengan ilmu. Yang ingin bahagia, disayangi oleh Allah, kita belajar agama. Maka salah satu di antara belajar itu kita kultum ini. Hanya ada kuliah 7 menit, 10 menit, nambah ilmu bertambah, paham, kita sama-sama mengamalkannya. Hadirin sekalian rahimakumullah. Jadi malam ini tidak ada rotan apapun, jadi belum mengganti. Dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Hai manusia, aku ciptakan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, jenis laki-laki dan perempuan. Hendaklah kalian saling mengenal. Yang paling mulia di sisiku orang yang bertakwa. Jadi memang bagusnya ada perkenalan dulu di siapa yang berpanggil. Jadi ini orang Banjar juga, orang Karangintan, Matapura, tapi Abah Kandangan. Kuliah di IAIN, berkawanan dengan Ahmad Fikri, semuanya disuruhnya dari malam ini kosong. Ya sudah sini ini masih kuliah 7 menit. Di kebun seangkatan dengan Ahmad Hairudin, profesor. Ya, Usuluddin, ulun Fakultas Dakwah. Kalau kalian biasa nonton Cermin Hati di Global TV, biasanya orang kuliah subuh jam 6, jam 7, kadang-kadang diputar ulang-ulang. Nah itu kisahnya, perkenalannya. Jadi orang Banjar juga, orang Karangintan. Orang Karangintan ini orang Muhammadiyah. Cuma apa ulun orang Kandangan, jadi NU. Jadi ulun ini Muhammadiyah NU. Orang dimaklumi. Makanya penampilan kayak orang NU pada, tapi Muhammadiyah. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, sudah 2 menit, tinggal 8 menit lagi. Jadi bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quran.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia adalah huda, petunjuk bagi manusia, dan furqan, pembeda antara hak dan yang batil. Jadi kalau ingin tahu ini yang benar salah, ingin petunjuk, Al-Quran. Al-Quran ini harus kita baca sebanyak-banyaknya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an linas. Bacalah Al-Quran karena nanti hari kiamat dia akan jadi pembela. Dalam hadis itu disebutkan nanti kita itu akan disidang. Dalam hadis Tirmidzi, la tazulu qadama 'abdin fi yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak berdiri seorang hamba nanti di hari kiamat. Jadi kita nanti dipanggil satu-satu. Dia dipanggil nama dia, nama abah dia. Si Fulan bin Fulan maju. Pasti itu pengadilan yang pertama nanti kubur, di alam kubur. Pertanyaannya sudah tahu pian semua. Man rabbuka, siapa Tuhan? Wa man nabiyuka, siapa nabi? Siapa imam kamu yang mungkin ikuti Al-Quran? Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang kamu ikuti? Al-Quran. Bila kau menjawab aman di dalam kubur, kira-kira pian orang menjawab, ini pinanya kopong semua. Tapi maksudnya di dalam kubur bisa kawa, bisa ada. Namanya di antara supaya kita kawa menjawab pertanyaan di kubur itu banyak-banyak membaca Al-Quran. Di antaranya sebelum tidur, katanya Nabi kita nih Pak Imam yang tahu. Sebelum tidur Nabi itu tidak mau tidur kecuali beliau membaca surah Tabarak, Al-Mulk, As-Sajadah. Itu dua itu beliau pasti baca itu belum tidur. Jadi kita ini apalagi Ramadan ini usahakan jangan guring kecuali ada baca Quran. Tapi kita sudah mau membaca Quran dengar imam tadi udah bulan Ramadan ini pasti baca Quran udah taraweh. Baik, jadi kita ditanya nanti siapa Tuhanmu, siapa Nabi kamu? Kalau kita nggak pernah kenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa tahu. Selamat, anggap selamat. Biasanya katanya kalau selamat di kubur ini perjalanannya mudah. Tapi kalau dikubur sudah dipukuli siang malam, nah itu bahaya. Nah, orang yang dipukuli di kubur ini, disiksa kubur ini ada dua. Nabi lewat di atas kubur, beliau di bawah kuburan ini ada dua orang yang disiksa. Yang pertama disiksa karena dia tidak buang BAB, BAK, buang air besar, buang air kecil tidak bersih. Lalu kepercik ke pakaian ini. Tapi apa? Hati maunya bapak ibu anak-anak diajarin buang air kecil, jangan sampai kepercik ke celana, ke sarungnya, atau sholat dia tidak diterima sholatnya. Disiksa di kuburnya. Nah, bayangkan tuh, orang ini sholat tapi yang kedua orang yang hatinya kotor, suka mengadu domba, memfitnah, menggunjing dan lain sebagainya. Ya, jadi bu, bila kosong nggak usah fitnah, ngerumpi, ya dikurangi ngerumpinya. Baca Quran aja banyak-banyak supaya kita selamat di kubur. Jadi dua disiksa ini karena kotor fisiknya, yang kedua kotor batinnya. Padahal Nabi mengatakan at-tahuru syatrul iman, kebersihan lahir dan batin itu bagian dari iman. Jadi orang iman itu harus bersih. Ya, alhamdulillah kalau melihat masjid Muhammadiyah ini bersih-bersih, isinya bersih masjidnya. Jadi karena kita mengamalkan at-tahuru syatrul iman, kebersihan lahir dan batin. Kalau an-nazafatu itu bersih lahirnya, kalau at-tahuru syatrul iman, lahirnya bersih, batinnya bersih. Yang mudah-mudahan hatinya kita bersih. Apalagi di bulan Ramadan ini kita tidak boleh teriak-teriak macam-macam kelakuan, karena banyak orang menahan makan minum bisa, yang susah itu menahan marah, menahan apalagi dalam Ramadan memfitnah orang, menggunjing orang, berkelahi, teriak-teriak. Sehingga kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Banyak orang yang puasa tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Jadi hati-hati. Jadi nanti kita akan sidang pertama di kubur. Ini kita misalnya selamat dia bangkit di atas kubur, lalu kita menuju padang mahsyar. Padang mahsyar itu para ulama Palestina. Jadi nanti bumi itu diganti dengan bumi yang baru. Kita
kita bisa jadi kuburan di seluruh dunia itu ada yang dikubur di sini, ada yang kubur di sini, di Gambut, di mana di seluruh dunia. Yang mula-mula bangkit itu Nabi kita di Madinah, jadi orang Madinah, Mekah bangkit. Nah, dihalaulah orang ke padang mahsyar. Sehingga Nabi bersabda dalam hadis Tirmidzi, la tazulu qadama 'abdin fi yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba. Tidak berdiri seorang hamba pada hari kiamat dia ditanya 4 pertanyaan. Tadi di dalam kubur 3, nanti di padang mahsyar 4. Apa pertanyaan pertama? An umrihi fima afna. Umurmu untuk apa kamu gunakan? Masa muda untuk apa? Setelah tua untuk apa? Muda itu di bawah 40 masih muda berarti. Kalau di atas 40 udah tua. Ini kalau melihat di sini cukup ada yang 40, ada yang 60, ada yang 70. Yang 60 ada yang 60 ini kira-kira 3 tahun lagi lah meninggal. Karena Nabi bilang umatku itu umurnya 60, 70. Jangan Pak, karena banyak-banyak Nabi Muhammad itu. Makanya orang-orang dulu mendengar umat-umat dulu Nabi Musa panjang umurnya sampai 1000 tahun. Nabi aduh enaknya orang dulu umurnya. Sehingga turunlah surah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruh war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il. Nah, kita ini sudah malam juga pas malam Lailatul Qadar turun pertama. Tapi nanti Quran itu turun lagi ke malam-malam 10 terakhir. Malam-malam ganjil. Bisa malam ganjil, malam 21, bisa 23, bisa 25, 27. Nabi bila 10 masuk terakhir, beliau iktikaf di masjid siang malam. Kalau kita iktikafnya kadang-kadang malam ganjil aja. Kalau malam ganjil penuh tuh. Hasan bin Majidil. Oh, orang kami bagus berarti. Orang sudah paham. Karena beribadah pada malam itu kita cuma baca Quran 1 jam. Mungkin berapa menit kita niat iktikaf, nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik. 1000 bulan itu sekitar 83 tahun. Kalau pian menjaga tiap Lailatul Qadar, nanti di hari kiamat, ya Allah, ini umurnya cuma 60 tahun meninggal, tapi bisa mengalahkan orang yang umurnya ribuan tahun. Itulah di dalam tafsir Ibnu Katsir kenapa turun surah Al-Qadar ini. Nabi sangat gembira dengan turunnya ayat surah ini karena umatnya bisa mengalahkan umat-umat yang terdahulu. Jadi bapak-bapak yang umur sudah 40 itu sudah tinggalkan yang kada karuan lagi, sudah fokus kepada Allah. Yang di bawah 40 kada pas sekali main-main dari bapak. Sekali yang sudah 70 apalagi sudah 70 ke atas itu sudah mau meninggal, sudah parah kok. Jadi sebab nanti di hari kiamat ada orang-orang yang tidak mau dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah benci kalau ada anak muda yang berdosa, tapi lebih benci kalau yang berdosa itu udah tua. Allah benci kalau ada anak muda berzina, tapi kalau lebih benci kalau yang berzina itu udah tua. Allah tidak mau melihat orang tua yang berzina. Jadi tidak dipandang oleh Allah keadaannya. Nah, jadi hati-hati bapak untuk ulun sendiri. Sudah tua juga Pak, sudah setengah abad, sudah tua. Nabi kita 63 tahun meninggal dunia. Karena Nabi kita tuh mintanya memang separuh. Kata Nabi, khairul umuri awsatuha. Sebaik urusan itu separuh. Sebenarnya mungkin kalau Nabi minta panjang bisa, tapi Nabi 63 saja. Jadi gak usah panjang-panjang memperbelah. Udah 60, 63 meninggal. Jadi kita kadang merepoti orang. Tapi boleh aja panjang, karena sebaik-baik orang itu orang yang umurnya panjang, bertambah umurnya, bertambah kebaikan-kebaikannya. Nah, cuma takutnya nanti kita sakit-sakitan, mengganggu. Tapi mintalah seperti Nabi Muhammad SAW. Di antara doa Nabi, ya Allah, hamba berlindung pada Engkau dari ketua bangkaan. Itu Nabi berlindung dari ketua bangkaan. Jangan minta umur ya Allah beri panjang 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun, jangan. Minta pokoknya sehat, dihindar dari tua bangka. Nah udah kurang habis 10 menit. Jadi apa tadi? Selesaikan dulu yang di sidang tadi. Apa yang di sidang nanti kita berdiri umur. An amrihi fi ma abnu, umur untuk apa? Dia harus bisa jawab.
ulun waktu anu begini ya Allah, ulun begini ya Allah, setelah tua ulun begini ya Allah, diterima rapotnya dilihatkan, ini rapotnya, rapot bagusnya bagus, akan mudah menuju. Apalagi yang ditanya an ilmihi fima fa'ala fi, ilmunya sudah diamalkan belum? Ini kan setiap hukum tiap malam ya, berapa banyak ilmu pian, belum lagi ilmu ini sudah diamalkan apa belum? Yang berat lagi para ulama, para ustadz, ilmunya banyak, nggak mengamalkan, bisa duluan masuk neraka. Ada hadisnya coba, hadis Bukhari Muslim. Ini sudah nak masuk nih, sudah mau masuk surga. Kata Allah, kamu jadi ustadz mau apa? Jadi kiai mau jadi apa? Ya Allah, karena engkau ya bohong. Kamu jadi ustadz, jadi kiai, jadi ulama supaya banyak pengikut, bukan karena aku. Silakan masuk neraka. Coba kira-kira gimana? Sudah melihat surga, tiba-tiba dihalal ke neraka. Waduh, mengerikan itu Pak. Lebih baik langsung aja masuk neraka daripada sudah melihat surga tiba-tiba. Nah, itu bahaya sekali. Ini para ustadz, para ulama, kalau dia tidak mengamalkan ilmunya, dia yang duluan. Atau orang yang berjuang, ada orang berjuang. Kata engkau, Allah, kamu berjuang apa? Saya karena engkau bohong. Kamu ingin disebut pahlawan, silakan masuk neraka. Bohong. Ada orang yang berinfak, bersedekah. Kamu bersedekah mau apa? Karena engkau ya Allah, bohong. Kamu bersedekah supaya dibilang dermawan, supaya diumumkan. Kalau nggak diumumkan kamu marah-marah. Bukan karena aku, tapi kau supaya disebut orang dermawan. Nah itu Pak. Jadi kita ngeri minta pada Allah supaya kita dimudahkan. Jadi ilmu sudah diamalkan belum? Yang ketiga yang ditanya adalah harta. An malihi aina iktasabahu bima anfaqahu. Dari mana kamu dapat? Kemana kamu salurkan? Nah ini orang paling sugih di sini. Nanti terlambat sedikit. Banyak mana yang dihitung? Ini yang pindah ke duit, tapi takwa tetap masuk surga. Kira-kira pian ingin nang berduit kan? Kalau bisa nang sugi bang berduit kayak Abdurrahman bin Auf masuk surga. Tapi ini memang begitu. Makanya Abdurrahman bin Auf tuh sempat dia membawa barang-barangnya itu di Madinah. Kata Aisyah, ini apa nih? Suara barang-barang Abdullah bin Auf sugi. Lalu Aisyah berkata, kata Aisyah, aku mendengar Nabi bersabda, di antara sahabat Nabi yang terlambat masuk surganya, sahabat-sahabat itu di jalan surga 10 sahabat Abdurrahman bin Auf, tapi terlambat sedikit. Siapa? Abdurrahman bin Auf, karena hitungannya banyak mana. Kalau begitu kata Abdurrahman bin Auf, maka hari ini seluruh hartaku tadi yang dibawa aku infakkan untuk penduduk Madinah. Di sini banyak isi emas ibu-ibu yang sekilo 2 kilo di rumah keluarkan bagi malam ini supaya ada tebaratan. Biasa orang Banjar kan di sini sekilo, sini sekilo lah. Kebaratan ini. Yang terakhir, udah 10 menit. Yang terakhir adalah anjismihi fima ablau. Badanmu untuk apa? Mata, telinga. Nah inilah bulan Ramadan. Jadi ini oleh Allah. La'allakum tattaqun. Menjadi hambanya yang bertakwa. Tidak bisa masuk surga kecuali kita bertakwa kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Bersegeralah kalian bila melakukan dosa, tobat. Bersegeralah minta meraih surga. Surga itu seluas langit dan bumi untuk orang yang bertakwa. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini kita meraih takwa. Mudah-mudahan kita masuk surga bersama insyaallah. Ar-Rayyan pintunya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.